Oke, kembali lagi bersama Arifan Widiawan ya. Masih dalam sesi untuk membahas seputar konten kreator, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh konten kreator, dan yaitu biasanya adalah sebagai orang yang mengupload sebuah video ya. Jadi sebuah istilahnya sarana atau media ya yang digunakan oleh konten kreator di Indonesia. Kan ada beberapa platform yang bisa digunakan untuk berkarya. Bisa jadi seorang konten kreator itu hanya menggunakan HP saja, dan juga ada yang menggunakan laptop PC untuk menunjang karya-karyanya ya. Jadi apa adanya ya yang digunakan oleh konten kreator itu sendiri. Ada yang menggunakan sampai menggunakan budget yang mahal, budget yang tinggi, dan juga ada yang tampil seadanya atau seperti saya ini ya, yang menggunakan media HP. Jadi menggunakan HP saja untuk mengupload ya, dan untuk menghasilkan karya-karya di sebuah platform. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun saya menekuni dunia konten kreator ini, dan juga sudah ada hasil yang bisa dimanfaatkan ya, meskipun bisa dibilang belum banyak ya, tapi alhamdulillah disyukuri saja. Mungkin lain waktu nanti bisa istilahnya itu bertambah untuk hasilnya apa ya, tentu cuan ya. Pasti untuk konten kreator mendapatkan cuan apabila video yang dihasilkan atau sebuah karya yang dihasilkan itu banyak yang menonton. Sebenarnya kita ada dari AdSense, mungkin juga ada yang lainnya dari endorse yang bisa kita dapatkan ya. Tinggal bagaimana kita berupaya video kita agar ramai penonton, dan tentunya juga banyak iklan yang tampil, dan akan bisa mengibatkan pula untuk bertambahnya penghasilan di video kita. Memang tidak mudah, butuh perjuangan, butuh effort yang tinggi, butuh waktu jam terbang ya. Misalnya kita kalau sebagai konten kreator, dan khususnya saya ini ditampil apa adanya, menggunakan peralatan seadanya untuk hasil yang maksimal. Saya kira ya berjalan saja ya, seperti air mengalir, tidak bisa diprediksi bagaimana hasil yang kita dapatkan. Bisa dapat hasil atau cuannya lebih banyak atau enggak ya, yang penting kita berjalan saja berkarya. Insya Allah untuk hasil itu istilahnya akan mengikuti ya apa yang kita usahakan, tentunya tidak akan mengkhianati hasil katanya begitu. Ya, memang sudah 5 tahun berjalan saya sebagai konten kreator, dan untuk di awal pertama dulu ya istilahnya konten kreator itu sebagai pekerjaan sampingan. Jadi ada usaha lain yang saya geluti ya, karena untuk konten kreator itu tidak bisa langsung naik, apalagi menggunakan peralatan yang seadanya. Jadi butuh waktu, butuh proses untuk kita bisa istilahnya jadi lebih tinggi ya. Dan banyak keluh kesah yang saya lakukan ya. Istilahnya saya dulu kan menggunakan HP, sudah ada berapa HP yang 3 HP itu sudah rusak karena sering membuat video. Suhunya kan terlalu panas ya, HP tertentu kadang juga suhunya bisa panas, kadang juga bisa merusak HP maupun merusak touchscreen-nya ya, tidak bisa. Dan juga ada kendala dari RAM juga ya, RAM-nya yang kurang mumpuni, nanti juga bisa membuat HP kita nge-lag, HP kita lemot, bahkan HP kita tidak bisa dibuka lagi. Itu menurut pengalaman saya. Jadi harus pintar memilih dan menggunakan HP yang istilahnya itu dapat bertahan lama ya. Untuk HP yang mahal belum tentu akan dapat awet atau kita gunakan HP yang murah belum tentu juga singkat kita gunakan ya. Jadi semuanya itu
belum tentu, tinggal kita bisa memilih mana HP yang bisa kita gunakan ya. Mungkin konten lain menggunakan kamera ya, yang sudah punya uang menggunakan kamera, jadi akan lebih baik. Kalau saya sendiri masih tampil apa adanya ya, menggunakan HP saja untuk berkarya di dunia konten kreator. Alhamdulillah ya, sudah ada hasil yang saya dapatkan, yaitu 2 channel YouTube saya yang sudah dimonetisasi ya, dan itu harus upload rutin tiap hari. Saya upload di channel yang sudah dimonetisasi itu 1 kali 2 video ya, jadi 2 video per harinya. Itu harus rutin ya, di jam yang sama. Saya uploadnya itu jam 6 pagi di channel satunya ya, kan 2 channel, 6 pagi dua-duanya. Kemudian malam hari jam 6 petang itu juga saya upload ya di 1 channel 1 video, jadi 2 video, jadi 4 video ya, dan lebih mengutamakan untuk video panjang. Kenapa? Dan dengan video panjang akan banyak iklan yang tampil ya, jadi minimal 8 menit ke atas. Kalau video yang durasi kurang di bawah 8 menit kan videonya tidak ada iklan di tengahnya ya. Itu saya usahakan untuk 8 video, dan kadang juga ada kendala tidak sampai 8 menit ya, karena waktu yang terbatas. Jadi menggunakan istilahnya itu, yang penting bisa upload setiap harinya 2 kali gitu saja, dan itu butuh rutin ya, tidak boleh ada yang bolong. Kalau tidak ada yang bolong, biasanya algoritma akan turun ya kalau beberapa hari. Begitu pengalaman saya, dan untuk semuanya yang lagi belajar sebagai konten kreator, mulai saja ya, tidak usah menunggu peralatan kita yang canggih, peralatan kita yang mumpuni. Jadi gunakan HP saja ya, meskipun tanpa mic, dan kalau misalkan untuk keduanya bisa menggunakan mic yang lebih bagus, karena untuk audio juga menentukan ya. Jadi untuk semangat saja sebagai konten kreator, tetap maju, jangan sampai putus asa di tengah jalan. Harus cari motivasi di channel lain ya, cari motivasi, kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat kita ya. Kalau kita sudah berjalan, sudah menjadi konten kreator, harus semangat. Yang penting adalah upload rutin setiap hari untuk kualitas nomor 2 ya. Makin sering kita banyak membuat video, pasti suatu saat juga kualitas kita akan bisa meningkat, dan video kita akan bisa dinikmati oleh halayak ramai ya, istilahnya begitu. Oke ya, semangat terus untuk konten kreator pemula. Salam dari Arif Fahmi Birapan, dan ikuti terus video terbaru dari channel kami ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.